Besar. Di sini aku nggak sendirian, aku bersama dengan teman-temanku. Kami dari Universitas Pamulang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi ketiga tentang subjek pajak, subjek dan objek pajak. Jadi materi pertama akan disampaikan oleh Kak Elis. Halo teman-teman, baik, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai objek pajak. Apa sih objek pajak itu? Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Pajak merupakan salah satu iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah maupun negara. Pajak dikenakan atas objek-objek tertentu yang disebut dengan objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak didefinisikan sebagai penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Nah, secara sederhana, objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Objek pajak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan jenis-jenis objek pajak. Jenis-jenis objek pajak terdapat dua jenis, yaitu objek pajak langsung dan objek pajak tidak langsung. Objek pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu yang pertama, objek pajak penghasilan yang biasa disebut PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. Contohnya seperti penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan dalam hubungan kerja, dan lain-lain. Tarif PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2023, yaitu sekitar 0,25% hingga 34% untuk PPh pribadi, tergantung dari kategori dan nominal penghasilan. Yang kedua, pajak berkendara bermotor. Pajak kendaraan bermotor. Pajak tersebut dibebankan atas kepemilikan bermotor pribadi maupun badan-badan perusahaan. Tarif pajak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk pemilikan kendaraan bermotor pertama, tarif pajak dikenakan sekitar 1-2% dari nilai jual kendaraan. Nah, jika Anda mempunyai kendaraan lebih dari satu, akan ditetapkan secara progresif, yaitu mulai dari 2% hingga 10%. Yang ketiga yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Contohnya seperti tanah dan bangunan yang berada di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai oleh pribadi maupun badan. Untuk tarif pembayaran pajaknya sendiri berbeda-beda tergantung pada lokasi. Nah, saya akan menjelaskan objek pajak secara tidak langsung. Objek pajak tidak langsung adalah objek yang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada wajib pajak, tetapi dibebankan kepada konsumen atau pengguna barang dan jasa. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, pajak pertambahan nilai yang biasa disebut dengan PPN. PPN adalah jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa dalam negeri. PPN tidak dibayarkan langsung oleh konsumen, melainkan oleh produsen atau distributor yang kemudian dibebankan kepada konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan tarif PPN tersebut sebesar 11%. Yang kedua yaitu pajak penjualan atas barang mewah, yang biasa disebut dengan PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah diproduksi dalam negeri maupun impor dengan tujuan untuk mengatur konsumsi barang mewah. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu saat penyerahan barang ke produsen dengan tarif paling rendah sekitar 10% dan paling tinggi sekitar 200%.
Yang ketiga yaitu bea masuk. Bea masuk adalah pemungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pungutan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabean. Tarif bea masuk yang ditentukan oleh pemerintah dapat berupa tarif ad valorem, tarif spesifik, atau tarif campuran. Terima kasih. Jadi di sini aku akan membacakan materi tentang subjek pajak. Jadi subjek pajak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang diberikan kewajiban perpajakan. Subjek hukum oleh hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban di hadapan hukum, sehingga undang-undang pajak hanya menegaskan hak-hak dan kewajibannya sehubungan dengan perpajakan. Lalu berdasarkan pasal 2 UU nomor 7 tahun 1983 STD, UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama ada orang pribadi, yang kedua ada warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan yang ketiga ada badan, dan yang terakhir ada bentuk usaha tetap. Lalu siapa sih subjek penghasilan pajak? Jadi subjek penghasilan pajak atau PPH, subjek PPH adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahunan pajak. Jadi subjek pajak penghasilan ini artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut juga sebagai WP atau wajib pajak. Nah, status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk memperoleh nomor wajib pajak NPWP. Pendaftaran ini dilakukan di KPP tersebut harus sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan. Lalu di sini ada contoh subjek pajak. Apa aja sih contoh subjek pajak? Oke, yang pertama ada subjek PPH orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Lalu yang kedua, subjek PPH OP dalam negeri. Subjek PPH OP dalam negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Lalu yang ketiga, subjek PPH OP luar negeri. Subjek PPH OP luar negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang keempat, subjek PPH warisan yang belum terbagi. Apa sih maksud dari warisan yang belum terbagi ini sebagai subjek pajak? Masih merujuk pada Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPH di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan. Lalu yang kelima, subjek PPH badan. Badan adalah subjek yang merupakan orang atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas, PT, perseroan komanditer, CV, perseroan firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Lalu yang keenam, subjek PPH badan usaha tetap atau BUT. Subjek PPH bentuk usaha tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan di Indonesia. BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam 1 tahun pajak. Halo, nama saya Sela Natasha akan membawakan materi bukan objek pajak.
Pajak bukan objek pajak adalah kategori penghasilan atau transaksi yang tidak dikenakan pajak oleh negara. Artinya, penghasilan atau transaksi ini tidak termasuk dalam perhitungan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai. Dan lanjut ke penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. Yang pertama itu ada bantuan atau sumbangan, yaitu seperti bantuan, hibah, atau sumbangan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, usaha, atau kepemilikan antara pemberi dan si penerima. Dan yang kedua itu ada warisan. Penghasilan dari warisan itu bukan termasuk objek pajak karena dianggap sebagai bagian dari harta keluarga. Yang ketiga itu ada setoran modal. Penambahan modal dari pemegang saham tidak dikenakan pajak kecuali berupa dividen atau bagi hasil keuntungan. Lanjut ke jenis transaksi atau objek yang bukan objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu barang kena pajak tertentu, barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, garam, gula, dan bahan pokok lainnya. Yang kedua itu ada jasa kena pajak tertentu, yaitu jasa kesehatan, pendidikan, keuangan, dan transportasi umum, termasuk dalam kategori bukan objek PPN. Yang ketiga itu contoh penghasilan yang dapat dikecualikan. Yang pertama itu ada penghasilan dari penjualan harta, properti pribadi yang tidak dimasukkan untuk usaha atau perolehan penghasilan tambahan. Dan yang kedua itu ada pembayaran asuransi kematian atau kesehatan yang diterima ahli waris. Oke teman-teman, jadi setelah semua materi yang telah disampaikan oleh teman-temanku lainnya, jadi aku akan memberikan kesimpulan dari materi ini. Jadi kesimpulan ini adalah subjek pajak mencangkup perorangan atau badan yang dikenakan pajak atas penghasilan atau transaksi yang ada di Indonesia ini. Objek pajak adalah bentuk penghasilan barang atau jasa yang dikenai pajak seperti gaji dan penjualan barang. Sementara itu bukan objek pajak adalah penghasilan atau transaksi yang dikecualikan seperti bantuan, warisan, dan barang pokok. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai. So, segitu aja video dari kami, materi dari kami. Kurang lebihnya sangat mohon maaf sekali. Sekian, terima kasih semuanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.